maka itu untung tidak dihitung waktu kita masih hidup. Justru setelah kita mati, untung itu diperhitungkan. Contoh kedua, dan orangnya masih hidup, namanya Bill Gates. Kalau saya pernah dengar nama ini. Lebih dari 10 tahun dia orang kaya pertama di dunia. Baru bulan Agustus lalu dia di peringkat kedua. Orang kaya pertama sekarang orang Meksiko. Hebat sekali. Saudara, Bill Gates itu orang kaya. Kekayaan dia itu lebih dari 60 miliar US dollar. Umurnya baru 51 tahun. Dan dia punya anak 2 perempuan. Dia menikah terlambat. Umur anaknya baru 14-an. 2 perempuan. 4 tahun yang lalu dia mengagetkan dunia. Dia itu suka membantu. Dia punya yayasan. Istrinya namanya Melinda. Yayasannya Bill and Melinda Foundation. Yayasan Bill Gates khusus menyantuni pendidikan di dunia. Kenapa India bisa maju? Karena Bill Gates yang membantu. Miliaran dolar. Afrika dia bantu. Miliaran dolar. Negara-negara Kepulauan Pasifik dia bantu. Dengan perusahaan Microsoft yang dia dirikan. Hebat sekali orang. Nah, kekayaan begitu besar. Terus 4 tahun yang lalu dia buat wasiat. Buat surat wasiat. Kalau dia mati. Ternyata dalam surat wasiat itu ditulis kalau dia mati, anaknya yang 2 itu hanya boleh menerima masing-masing 10 juta dolar. Maka diadakan konferensi pers untuk menanyakan. Orang berkata, kamu kejam sekali, punya anak cuma 2, kekayaan begitu banyak. Kalau kamu mati, anak-anak menerima 10 juta dolar, padahal kekayaan 60 miliar lebih. Saudara, dalam wawancara itu saya ngikuti berita itu karena saya ingin tahu. Saya mau cari alasan. Apa contoh nyata firman ini? Mati itu keuntungan, saudara. Bukan waktu masih hidup kita untung. Begini jawaban Bill Gates. Aku tidak tahu kalau anakku 2 ini jadi dewasa, dia jadi apa. Kalau aku berikan kekayaanku semua, mungkin itu akan menjerumuskan mereka. Dengarkan pendapat seorang ayah. Yang kedua, aku tidak tahu siapa suami mereka nanti. Apakah suami mereka itu akan bisa mengelola kekayaan ini? Diam semua orang yang dalam konferensi pers itu. Karena itu masuk akal. Maka uangnya Bill Gates itu dipakai untuk mendanai pendidikan di dunia. Di Indonesia ada lembaganya Bill Gates. Salah seorang anak saya di daerah Banyuwangi yang pegang lembaga itu. Ada beberapa desa yang saya tahu di Indonesia itu punya jaringan internet yang dibangun oleh Yayasan Bill Gates ini. Dan saya kagum dengan. Ayo orang Kristen, kita mikir jauh. Apa yang kita pikirkan dalam itu? Ngerti sekarang? Keuntungan itu akan didapat, akan dihitung setelah kita mati. Bukan waktu kita hidup. Hebat sekali. Ayat 22. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, maka kalimat ini akan kita bongkar. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Saya tanya kepada saudara. Kira-kira Paulus ini ingin mati atau ingin hidup? Kalau ada kalimat, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Cepat jawab. Dia ingin mati atau ingin hidup? Sesungguhnya. Gak usah ragu-ragu. Dia ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati, betul. Tapi kalau memang kau harus hidup, ini yang kita harus cari. Saya baca dulu kalimat yang masih kalimat ayat 23. Aku diapakan? Didesak. Dari berapa pihak? 2 pihak. Pihak yang pertama, dia berkata, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi dia ingin apa pada dasarnya? Ingin mati.
Kenapa Paulus ingin mati? Ingat loh, Paulus ingin mati bukan karena kakean utang. Enggak. Paulus ingin mati karena dia tahu kemana dia akan pergi setelah dia mati. Ini desakan yang pertama. Tapi desakan yang kedua itu di ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Anak-anak Tuhan, saya ingin ini terjadi. Roh Kudus, jamah dulu setiap kami sebelum saya teruskan kalimat penting ini dalam nama Yesus. Dengar saudara. Dia didesak dari dua pihak. Satu pihak ingin segera mati dan pergi bersama Yesus itu indah. Ingat, dia ingin mati bukan karena dia putus asa, tidak. Tapi desakan kedua, ternyata lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Nah, kalau saudara dan saya mulai hari ini menyadari bahwa kalau kita harus hidup di dunia ini, harus tahu karena apa dan karena siapa. Betul? Dan lihat apa yang ditemukan oleh Paulus. Hebat sekali. Tetapi lebih perlu bagiku untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, apabila seorang manusia, entah dia Kristen ataupun tidak, dalam nama Yesus, semua orang harus mendengar kebenaran ini, walaupun bukan Kristen, karena ini prinsip hidup. Katakan amin. Apabila semua manusia di dunia tidak pernah mengerti konsep dan prinsip hidup ini, maka dia adalah orang yang paling celaka dan tidak berguna dalam hidup. Apa itu? Setiap orang yang harus hidup di dunia harus punya tujuan. Karena siapa kita harus hidup. Maka Paulus menulis, kamu adalah tujuan hidup. Nah, tahun 89 saudara, saya menemukan siapa kamu buat saya. Saya menemukan. Dan saya berjuang untuk kamu buat saya. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saudara, kalau di Papua kami bisa mengelola karena anugerah Tuhan 32 sekolah di 8 kabupaten. Dibantu dengan banyak anak-anak Tuhan. Di Sulawesi Tengah kami mengelola kira-kira 9, saya belum tahu tepat tahun jalan baru saya belum lihat, sekolah di 4 kabupaten. Semuanya Sulawesi Tengah. Di Kalimantan ada 3 provinsi, Kalimantan Barat, Timur, dan Tengah. Kami mengelola sekolah juga. Yang terakhir kami mengelola sekolah, buka sekolah di Putu Sibau. Itu ujung provinsi Kalimantan Barat. Tanggal 8 September saya belanja di Pontianak. Untuk tim yang berangkat hari itu kami sewa truk untuk membawa banyak peralatan. Gak ada listrik di sana. Kami beli genset, kami beli parabola untuk menginjil di sana. Berangkat tim kami satu keluarga. Orang Dayak asli dari Pontianak namanya Nehemia. Karena kami ingin menjangkau suku itu. Saya tahu siapa kamu buat saya. Hari ini temukan kamu buat diri. Siapa kamu untuk hidup? Kalau kamu itu cuma keluarga sendiri saja, egois betul. Kamu harus orang yang di luar keluarga kita. Katakan amin. Nobel bisa punya kamu orang sedunia. Bill Gates bisa punya kamu orang sedunia. Harusnya orang Kristen juga menemukan kamu. Ayo kita pikirkan. Supaya kita hidup tahu sasaran. Saya kembali ke ayat 22. Karena belum selesai. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Nah ini dia. Itu berarti bagiku bekerja bagaimana?